Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin ajma'in. Khususan ila ruh al-Imam Al-Habib Muhammad bin Habib Alwi bin Habib Abbas Al-Maliki Al-Hasani usulihi wa furu'ihi. Anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal has ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam As-Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an fi kitabi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibil targhib wa tarhib ila anqala. Berkata al-imam Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki radhiyallahu an di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibit targhib wa tarhib ila anqala sampai daripada perkataannya wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih membahas tentang keutamaan atau keistimewaan orang yang hadir di majelis ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pelajaran yang telah lalu bahwasanya orang yang hadir di majelis ilmu itu pahalanya ganal. Pahalanya ganal. Bahkan orang yang hadir di majelis ilmu itu sebagaimana kita ketahui derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah derajat para anbiya dan para rasul. Itu di atas para anbiya dan para rasul itu kadada derajat yang lebih tinggi daripada itu kadada lagi. Ya kan? Kemudian di bawah derajat para anbiya dan rasul adalah derajatnya para thalibul ilm, orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Makanya di sini Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau membahas tentang keutamaan atau keistimewaan orang yang hadir di majelis ilmu. Wa qala ta'ala, dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ujar Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh atau berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wal takum minkum ummat, hendaklah kalian menjadi umat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita ini adalah sebagai umat Nabi Muhammad. Nikmat yang paling besar setelah nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Sayyidina Muhammad ini adalah umat yang paling afdal, umat yang paling harat, umat yang paling istimewa dibandingkan umat-umat yang lain. Bahkan itu disebutkan 2/3 artinya lebih separuh penghuni surga itu dihuni oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu pian malaikat Malik radhiyallahu an, malaikat Malik khazinun nar, penjaga pintu neraka. Itu malaikat Malik apabila ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada masuk ke dalam neraka. Itu malaikat Malik bingung. Kenapa jadi bingung? Kenapa jadi umat Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai umat yang terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang paling afdol, umat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ummatun marhumah. Tapi sawat tamasuk terjerumus ke dalam neraka. Makanya tadi disebutkan bahwasanya 2/3 lebih separuh penghuni surga itu dihuni oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini bahasanya itu dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ibadah yang dilakukan tapi pahalanya banyak. Sedikit ibadah yang dilakukan, dikerjakan, pahalanya banyak. Bahkan belum lagi berbuat ibadah umat Nabi Muhammad ini, hanya mempunyai keinginan untuk melakukan ibadah, pahalanya sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai keinginan, man hamma bihasanatin, barang siapa yang mempunyai keinginan untuk berbuat baik, falam ya'malha, ternyata ya mungkin ada halangan sehingga ia kada kau mengerjakan kebaikan tersebut, kutibat lahu hasanah kamilah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sempurna. Kita seumpamanya mempunyai keinginan, insya Allah hari ini ku hendak bersedekah, sekalinya kada ingat bersedekah, itu pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seumpamanya hari ini hendak sembahyang duha 8 rakaat, kan sembahyang duha itu bagus 38 rakaat, hendak 8 rakaat, 6 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, terserah aja, ya kan. Misalnya gini, hari ini mempunyai keinginan untuk melakukan sholat duha, aku insya Allah hari ini aku hendak sembahyang duha, karena sembahyang duha itu sebagaimana dikatakan oleh ulama, la faqra ma'ad duha, orang yang melakukan sembahyang duha itu tidak bakalan menjadi fakir. Disebutkan lagi bahwasanya sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, walaupun banyaknya seperti buih yang ada di lautan. Pernah lah pian menghitungi buih di lautan? Kada pernah lo, saking banyaknya di dosa yang pian lakukan, jumlahnya seperti buih di lautan. Kada usah kita menghitung buih di lautan, buih iwak sapatnya, buih iwak sapat itu kada kehitungan sadaya kalau buih sapat itu banyak sudah. Apalagi buih yang ada di lautan, saking banyaknya nih, seumpamanya dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita bawa mengerjakan sembahyang duha, dosanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mendengar itu, kita ini ingin mengerjakan kebaikan, ingin mengerjakan sembahyang duha, ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falam ya'malha, sekalinya kada ingat atau ada halangan sehingga inya kada kau melakukan ibadah tersebut, kutibat lahu hasanah kamilah, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sempurna. Nah, ini umat Nabi Muhammad, ya kan? Orang mempunyai keinginan berbuat baik sudah didapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi inya melakukan kebaikan. Kita nih misalnya mempunyai keinginan, ya tadi bersedekah, seumpamanya aku insya Allah hari ini hendak bersedekah lawan si fulan, hendak bersedekah lawan fakir miskin, hendak bersedekah lawan anak yatim hari ini, berniat nih, kemudian pian lakukan, itu pahalanya kada sempurna lagi, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Atau misalnya pian berniat, insya Allah subuh Sabtu kaina aku hendak hadir pulang majelis, itu sudah pahala sudah tuh. Pakai na Sabtu kaina, hadir pian majelis, pahalanya itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, tergantung keikhlasan niat yang pian pasang. Ini ibadah kita ini semakin ikhlas niat yang kita pasang, maka semakin ganal pahala yang kita dapatkan. Semakin banyak niat yang kita pasang, maka semakin ganal pahala yang kita dapatkan. Kayak kita hadir majelis nih ya, kalau hadir majelis ini mun satu aja niatnya, kenapa jadi kamu kesini hendak hadir majelis, pahalanya satu aja. Makanya para ulama, para aulia, khususnya yang ada di kota Hadramaut, itu mereka mengajarkan masalah niat kepada anak-anak mereka seperti mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak mereka. Nah, saking pentingnya lah, itu di tarim tuh biarlah. Makanya wajar aja tarim itu biladul aulia,
Biladul ulama, kota wali, kota ulama. Kenapa? Karena mulai lagi halus sudah diajarkan masalah yang baik-baik. Salah satunya adalah masalah niat. Orang-orang tarim itu biarlah bilanya anaknya nih membaca Al-Qur'an, ditakoni, "Nak, ikam membaca Al-Qur'an apa niat ikam?" Mun kita ya kalau membaca Al-Qur'an biasa. Kalau di tarim sana ketika anak kecil membaca Al-Qur'an ditakoni, "Apa niat ikam membaca Al-Qur'an?" 1, ulun hendak mendapatkan ridhonya Allah. 2, karena ulun hendak mendapatkan pahala, hendak masuk surga. 3, ulun hendak bakumpul bakurubut lawan Nabi Muhammad. 4, mudah-mudahan dosa ulun diampuni oleh Allah. 5, mudah-mudahan hajat ulun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak niat yang kita pasang di dalam ibadah, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Makanya itulah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, itu beliau mengatakan Jasidin banyak orang yang masuk ke dalam surga dengan sebab pintar memainkan niat. Ibadah boleh sama, ya kah? Tapi pahala balain. Kita membaca Al-Qur'an, membaca Yasin seumpamanya taimbai, ya kah? Taimbai, memulainya baimbai, tuntungnya baimbai, pahala pang sama kah? Ada sama. Apa yang membedakan? Niat. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat yang dipasang oleh orang yang beriman itu lebih baik daripada amal yang ia lakukan. Nah, karena ya kalau mau kita beramal niatnya kada bujur kada dapat pahala. Sembahyang seumpamanya pian, kenapa aja sembahyang 1000 rakaat? Kenapa aja sembahyang 1000 rakaat supaya dilihat orang pa ibadah? Kada dapat pahala. Tapi sembahyang 2 rakaat walaupun kada ba'a ayatan tapi lillahi ta'ala nya, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, ya Allah pian bang yang ulun tuju, waridhaka matlubi yang ulun cari adalah ridhamu ampunan pian. Niatnya bujur walaupun 2 rakaat walaupun kada ba'a ayatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amal ibadah yang ia lakukan. Makanya itu para aulia wassalihin khususnya yang ada di kota Hadramaut sebelum memulai ibadah memasang niat dahulu. Makanya bilanya pian hendak membaca Al-Qur'an atau hendak membaca salawat itu pulang macam-macam tuh, salawat dalail, salawat burdah, salawat maulid habsi, maulid dibai, maulid al-azabi, maulid al-barzanji, ya kan? Pokoknya sebelum melakukan ibadah, amun kawan bapak jam dulu, pasang niat banyak-banyak. Sajaku aku melakukan ibadah ini, mudah-mudahan penyakitku diangkat oleh Allah, mudah-mudahan hajatku dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan dosaku diampuni oleh Allah, mudah-mudahan aku masuk ke dalam surga bersama Rasulullah, mudah-mudahan aku mendapatkan ridhonya Allah. Semakin banyak niat yang pian pasang ketika pian beramal, semakin banyak pahala yang pian dapatkan. Nah, makanya banyak orang jar Habib Umar, banyak orang yang masuk ke dalam surga itu dengan sebab niat-niat yang bagus. Nah, niat-niat yang bagus, makanya bagus alim jobang lah. Bilanya orang alim ya, kalau orang yang tahu itu sedikit amal ibadah, sedikit inya beramal itu pahalanya ganal. Tapi orang jahil ya kalau amal yang banyak ya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah niat tadi. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keinginan yang bagus saja, mempunyai keinginan untuk berbuat ibadah saja sudah mendapatkan pahala. Apalagi inya mempunyai niat kemudian inya lakukan ibadah tersebut, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini adalah ummatun marhumah, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya itu dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sedikit dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mempunyai keinginan untuk melakukan ibadah saja itu pahala sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummat. Jar Allah Subhanahu wa taala, jadilah kalian sebagai umat seperti apa? Yad'una ilal khair. Umat yang senantiasa mengajak di dalam kebaikan. Jadi bagus kita bawaan berbuat ibadah nih. Bagus bawaan.
Ada misalnya kakawanan ya kah yang pena kada panyumbahyang bawainya sembahyang. Ada kakawanan saumpamanya yang ya mungkin inya kada baca Al-Qur'an bawainya baca Al-Qur'an. Wal takum minkum ummat yad'una ilal khair, hendaklah kalian menjadi umat yang suka membawa kebaikan, mengajak kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan di dalam masalah kebaikan. Bagus kita mengajak, membawai orang kebaikan tuh bagus, pahalanya ganal. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Al-Habsyi nih, Sahibul Maulid, itu jarsidin tidak ada ibadah yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dakwah, mengajak orang di dalam kebaikan. Jadi mengajak orang di dalam kebaikan itu ganal pahalanya. Bahkan ibadah yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan biar seikong misalnya orang yang dapat hidayah, seikong orang yang dapat, Masya Allah, seikong orang yang dapat dapat taufik, seikong orang yang taubat atau sadar gara-gara kita. Itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, la ayyahdiyallahu ala yadaika rajulan min ahli syirik khairul lak min an yakun laka humrun na'am. Itu disebutkan juga dalam Riyadhus Shalihin, la ayyahdiyallahu lak rajulun wahid khairun lak min humrin na'ami. Satu orang yang sadar atau taubat insaf ya kah, dapat hidayah gara-gara kita misalnya mengajak inya, menyadarkan inya, kemudian inya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau beribadah gara-gara kita, mau inya berbuat taat bertakwa gara-gara kita, khairun lak min humrin na'ami. Itu lebih baik daripada onta merah. Ini kinayah aja bang lah. Onta merah itu, amun di Arab tuh onta merah tuh larang harganya. Onta warnanya habang, itu larang, palarangnya onta lah bahasanya. Mun kita di sini ini mun mobil yang paling larang tuh apa ya? Mobil apa sport teh lah. Karena tahu juga harga lain penjualan mobil bang. Mun Alphard tuh masih ya, di atas pada Alphard nggak pak? Pokoknya mobil yang paling larang lah. Perai lah. Mobil sport ya Allah lah. Amun di zaman Nabi itu kan tunggangannya onta, ya kan, onta tuh larang. Ya paling murah 50 juta, onta paling murah. Ya kan 50 juta. Kalau ya hendak berkorban onta di sini. Berkorban onta. Onta, daging onta tuh karas pian. Ya, mau ditarim itu kami lebih baik ambil daging kambing daripada daging onta, karas. Bilanya dapat hadiah kurbanan tuh, ada bagian kurban tuh. Onta, daging onta mah 2 jam mah pangarannya menjarang aja supaya lama, kada lama-lama aja lagi. Nih. Ada presto. Amun ditaring tuh pian lah orang-orang Arab itu lawan daging sapi itu biasa aja bubuhannya. Tapi mun daging kambing, daging onta, surung hapian seapa aja habis. Tapi mun daging sapi kita makan bubuhannya. Kenapa? Karena keingatan lawan himar atau keledai. Nya bisa tapaneset aja kedelai aja. Keledai lah, keledai. Keledai itu di atas ganal pada kambing, halus pada sapi. Nah jadi bilanya orang Arab tuh bilanya makan sapi itu jadinya keingatan keledai. Jadi kada makan. Jadi bubuhan itu lebih ke tujuh kambing atau onta. Bilanya kambing lawan onta surung aja sikat bubuhannya. Tapi bilanya sapi kada gini jawabannya. Mun kita ya kalau sapi ya sini. Jadi orang yang insaf atau orang yang taubat gara-gara kita, ya lah, orang yang sadar mau beribadah gara-gara kita, ampih bermaksiat gara-gara kita, khairun lak min humrin na'ami. Itu lebih baik daripada
kita bersedekah ontak yang warna merah. Seumpamanya nepian beisian ya teh beisian mobil sport. Itu kan ya anggaplah miliaran harganya ya Allah. Mobil sport, bisi mobil sport kambuin pian sumbangkan, itu pahalanya ditanding dengan seikung orang yang bataubat gara-gara pian. Seikung orang yang apa ngarannya yang beribadah gara-gara pian, itu lebih baik daripada pian bersedekah sebuting mobil sport. Nah, saking ganalnya nih pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mau mengajak di dalam kebaikan. Bahkan ya Allah, tatkala kita meninggal, idza mata bnu adam in kata amaluh, tatkala kita meninggal itu kita kada lagi beramal beribadah. Makanya mun hendak beramal, mun hendak beribadah, rahatan hidup. Amunnya kita sudah meninggal kada lagi beramal beribadah. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Ujar Imam Al-Haddad, dunia ini tempat kita beramal, ya kan? Dan akhirat tempat kita dibalas. Amunnya kita beramal yang baik, balasannya baik juga. Tapi amun kita bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, maka balasannya juga kada baik. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya kan? Nah, jadi apa ngarannya? Satu orang bertaubat, tatkala kita meninggal, tatkala kita mati, kita kada lagi beramal, namun ada pahala yang senantiasa selalu mengalir. Ya kan? Ada 3. Rancak pin mendengar hadis ini, idza mata bnu adam in qata amaluh, tatkala seseorang sudah wafat atau meninggal maka amal ibadahnya terputus, illa min tsalas, terkecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmun yuntafa' bih, kita bisian ilmu, kemudian ilmu kita tersebut diambil manfaat oleh orang lain. Dan orang yang bisian ilmu ini kada mesti babolang, kada mesti lulusan pesantren, kada mesti ibaratnya bagamis, kada. Ya, misal pian hadir majelis, tahu keutamaan hadir majelis ilmu, kemudian pian sampaikan lawan orang lain. Ikam tahulah hadir majelis itu ganal pahalanya, bahkan lebih ganal daripada 1000 rakaat sembahyang, lebih ganal daripada menyembahyangi 1000 ikung jenazah, lebih ganal daripada maelangi 1000 ikung orang garing. Digabungkan pahalang itu dibandingkan dengan hadir majelis, maka lebih ganal hadir majelis ta'lim. Lalu orang ini mau tersentuh hatinya, maunya hadir majelis, nah itu bakalan mengalir terus karena tatkala kita pian meninggal. Ya, makanya mengajak kebaikan ini adalah salah satu amal ibadah yang tidak bakalan putus-putus walaupun kita meninggal. Ya, nah, pian misalnya tahu keutamaan sembahyang berjamaah, pian sampaikan lawan orang, tahulah sembahyang berjamaah itu pahalanya ganal. Ujar Nabi Muhammad, sholatul jamaah tafdulu bi sholatil fard bi 27 derajat. Orang yang sembahyang berjamaah itu pahalanya mengungguli 27 derajat daripada sembahyang seorangan. Kemudian orang yang mendengar ini mau sadar, maunya menggawe sembahyang berjamaah gara-gara kita itu selama inya mengerjakan sembahyang berjamaah, ya kan, selama itu juga kita mendapatkan transferan pahala darinya. Nah, semakin banyak orang yang kita ajak untuk berbuat kebaikan, berbuat ibadah, maka semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Wal takum minkum ummat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadilah kalian umat yang senantiasa mengajak orang di dalam kebaikan dan menyuruh orang di dalam berbuat baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan orang tersebut di dalam masalah ilmu agama. Nih tanda kita nih baikkah atau sialkah, baikkah atau celakakah? Tandanya apa? Tandanya apabila Allah Subhanahu wa taala menggiring kita untuk memahami ilmu agama, berarti kita baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dunia maupun akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan hamba tersebut di dalam masalah ilmu agama. Galal ulama mengatakan ini mantuknya.
Mafhumnya apa? Mafhumnya apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan dunia maupun akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan hamba tersebut untuk berhadir di majelis-majelis seperti ini. Makanya kita untung ya kan? Kita untung kita diizinkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kawa berhadir di majelis tangga ini. Itu disebutkan di dalam sebuah hadis, asyaddun nas hasratan wa fi riwayah nadamatan yaumal qiyamah rajulun amkanahu li talibil ilm falam yatlubuh. Ujar Nabi Muhammad nih, asyaddun nas hasratan, orang yang paling rugi, orang yang paling menyesal kayaknya di hari kiamat. Nyalah bilanya hari kiamat tuh menyesal kada ada obatnya lagi. Amunnya kita di dunia menyesal masih kau diulang ya kalau. Amun di akhirat menyesal kada kau lagi diulang-ulang. Asyaddun nadamah an-nadamah yaumal qiyamah. Penyesalan yang paling dahsyat, penyesalan yang paling ganal adalah penyesalan yang terjadi pada hari kiamat. Nah, ya makanya sebelum menyesal ya kah, kita sampaikan hadis ini yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Asyaddun nas hasratan wa fi riwayah nadamatan yaumal qiyamah rajulun amkanahu li talibil ilm falam yatlubuh. Orang yang paling menyesal, orang yang paling rugi nantinya di hari kiamat adalah rajulun, orang amkanahu li talibil ilm, diberikan waktu atau kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, falam yatlubuh, tapi nya kada hadir majelis, rugi. Padahal kau hadir majelis tapi kada hadir. Nah ini kayaknya menyesal pada hari kiamat. Makanya pertemuan yang lalu ulun pernah mengatakan, jar ulun seandainya orang-orang yang di dalam kubur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa detik untuk hidup di dunia nih dan melakukan ibadah, niscaya ibadah yang mereka lakukan adalah hadir di majelis ilmu. Karena apa? Karena hadir majelis ilmu ganal. Pahalanya ganal. Makanya orang yang paling menyesal, orang yang paling rugi nantinya di hari kiamat adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majelis tapi inya kada hakon menuntut. Makanya ya kalau bilanya ada majelis dimanapun itu ya kah, entah di dalam komplek ini atau di masjid ini, maka hadiri ya kah, hadiri setiap langkah yang pian langkahkan untuk hadir di majelis ilmu. Itu yang langkah pertama dicatat pahala, langkah kedua penghapus dosa, langkah ketiga peninggi derajat kita nantinya di dalam surga. Makanya bagus pian banyaki langkah kena bilanya hendak masjid nih banyaki langkah, kasratul khatawat, perbanyak langkah. Karena setiap langkah itu ya langkah pertama pahala catatannya nih, langkah kedua penghapus dosa, langkah ketiga peninggi derajat kita nantinya di dalam surga. Terus langkah itu semakin banyak langkah yang kita langkahkan, maka semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah, pahala yang diberikan oleh Allah, derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun sawat nih koler mengaji nuntut ilmu bilang talalu benar. Makanya disebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dunia maupun akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan orang tersebut di dalam masalah ilmu-ilmu agama. Wa anzirri Ibnu Hubaish qala sami'tu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Zir bin Hubaish, beliau mengatakan aku pernah mendengar daripada Safwan bin Assal radhiyallahu an, dan Safwan bin Assal ini juga mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wada'at lahul malaikah ajanihataha ridhan bima yasna. Ma min kharij, tidak ada seseorang yang keluar, kharaja min baitih fi talabil ilm, keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu,
illa wada'at lahu malaikah ajanihataha, terkecuali para malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridwan bima yasna, karena malaikat tersebut himung, ridho dan senang dengan apa yang ia perbuat. Nah, jadi tatkala kita hadir majelis tulab ya kah, menuntut ilmu, itu malaikat meletakkan sayapnya lawan kita. Kenapa? Karena kehimungan. Dalam riwayat yang lain itu bahwasanya tatkala kita berjalan menuntut hadir di majelis ilmu, itu malaikat menghamparkan sayapnya bagaikan permadani. Jadi kita ini seolah-olah berjalan di sayapnya malaikat, berjalan di sayapnya malaikat. Saking himungnya nih malaikat lawan orang yang hadir di majelis ilmu, inya rela menghamparkan sayapnya, diinjak sayapnya tersebut oleh para penuntut ilmu. Ridwan bima yasna, karena himung, ridho dan senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ujar Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat oleh Allah, mal'unun ma fiha, dan apa-apa yang di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dzikrullah wa mawalah, terkecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, jadi di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah. Allah taala kada ketujuh yang ada di dalam dunia ini, terkecuali yang pertama orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, berzikir oleh Allah taala ini kada dilaknat oleh Allah. Alhamdulillah ya kah, kita memulai hari kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat berzikir, setiap bahinak berzikir, munkawa ya kah, munkawa setiap saat, setiap bahinak itu munkawa berzikir. Makanya para aulia wa sholihin setiap nafas yang mereka gunakan itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi Jarsidin pernah mengatakan di dalam kalau kada salah dalam kitabnya Al Wasaya Wal Ijazat. Alhamdulillah kita belajar dengan cucu Sidin Habib Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Alwi bin Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi sahibul Maulid. Itu Jarsidin Jar Habib Ali Al Habsyi pengarang Maulid, seandainya satu nafas yang aku gunakan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawaku di saat itu juga. Nah, saking orang tuh ibadahnya itu luar biasa. Ya kah? Bahkan nafas amun digunakan tapi kada berzikir, baik mati aku Jasidin. Mun kita ya kalau beratnya beribadah koler biasa aja. Ya memang dikarenakan iman yang sedikit lawan kita. Adapun para aulia wa sholihin, mereka mempunyai iman yang kuat, iman yang hebat, sehingga mereka tidak ingin waktu mereka berlalu tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan kita ini dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik dan setiap waktu. Amun kada kawa, ya setidaknya kita itu supaya dikatakan minadz-dzakirin wadz-dzakirat, dikatakan orang yang senantiasa berzikir, itu kita dianjurkan membaca wirdul latif. Ada wirdul latif tuh pian. Men guru sekumpul ya, kalau ada di imdad ada, pian buka imdad guru sekumpul itu kan ada imdadnya guru sekumpul tuh. Ada wirdul latif. Nah, bilanya pagi baca wirdul latif, bilanya sore baca pulang. Supaya apa? Amun orang membaca wirdul latif pagi dan sore, maka orang tersebut dikatakan minadz-dzakirin wadz-dzakirat, orang yang senantiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada wirdul latif. Lain ratib haddad, lain lah. Wirdul latif itu terpanjang pada ratib haddad. Nah, ya pagi habis sembahyang subuh baca. Amun kita ditarim nangka itu, Bang. Amun kita ditarim itu bilanya habis sembahyang subuh membaca Yasin, limbas membaca wirid toh ya Allah, membaca Yasin. Bas untuk membaca Yasin hanya membaca wirdul latif. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Belajaran sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla sholatas subhi fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams
tsumma yusalli rak'atain fa ka'annama hajjatin wa umratin tamatin. Jar Nabi Muhammad, orang yang sembahyang subuh berjamaah, summa ka'adiyatkurullah, dia duduk berzikir kepada Allah kayak kita nih, ya Allah sembahyang berjamaah sudah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, kita baca wirid sudah juga, kemudian berzikir, di antara berzikir kepada Allah hadir majelis ta'lim. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamas, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'atain, setelah terbit matahari kita bangun dan mengerjakan sembahyang sunat isyraq dua rakaat. Apa pahalanya? Apa hadiahnya? Faka'annama hajjatin wa umratin. Seolah-olah, ujar Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan sempurna. Artinya apa? Kada berkurang pahalanya, ya kan? Kada berkurang pahalanya bagi orang yang mengerjakan sembahyang isyraq. Itulah para aulia wa sholihin, khususnya di Hadramaut itu, mereka setelah mengerjakan sholat isyraq, kalau hendak mengamalkan, setelah mengerjakan sembahyang isyraq, para aulia wa sholihin di Hadramaut itu, mereka melakukan atau mengerjakan sembahyang istikharah. Nah, kita tahunya sembahyang istikharah itu bilanya bingung aja, ya Allah, bilanya bingung hanya istikharah, aku nih baalikah gawian kadakah, lalu sembahyang istikharah. Aku nih pindahkah rumah atau tetap di sini aja kah, lalu istikharah. Minta ya Allah, kalaunya ditarim kada, istikharah itu dilakukan setiap hari. Apabila setelah sembahyang isyraq, sembahyang isyraq. Istikharah apa? Istikharah itu kan artinya minta pilihakan. Istikharah minta pilihakan. Lawan siapa minta pilihakan? Lawan Allah Subhanahu wa taala. Tuntung sembahyang isyraq itu para aulia wa sholihin itu mereka melakukan sembahyang istikharah 2 rakaat. Untuk apa? Minta pilihakan supaya hari ini amalan atau gawian yang baik-baik aja, yang jahat-jahatnya jangan. Makanya ya kan, bilanya orang sembahyang istikharah itu baik hari-harinya. Bagus pian tuntung sembahyang isyraq misalnya, lalu pian sembahyang istikharah 2 rakaat. Ya, ada hafal gurunya doanya jar. Ada barang ya, Rabbana atina kah doanya. Doanya doa selamat kah? Ya, istikharah kan masuk aja tuh, minta pilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa lagi supaya selamat. Masuk aja juga. Itu para aulia wa sholihin itu mengerjakan sembahyang istikharah setelah sembahyang isyraq. Kalau hendak menggawi juga pian, bagus. Jadi supaya hari ini itu gawian yang bagus berataan, ya terhindar daripada bala, musibah, kejahatan atau sesuatu yang kada baik lain-lainnya. Bagus. Ya kan, sembahyang istikharah. Nah, jadi ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dan apa-apa yang di dalam dunia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah wa mawalah, terkecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman wa muta'alliman, dan termasuk kada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang alim dan orang yang menuntut majelis-majelis ilmu. Nah kayak kipian ya Allah, ini orang yang nuntut hadir majelis ini kada bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa jar Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin, barataan manusia ini rugi illal ladzina amanu, terkecuali orang yang beriman lawan Allah, wa amilus solihat, dan orang yang senantiasa beramal soleh, ya berzikir tadi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling menasihati, ya kita nih, ya kan, saling menasihati ya kalau hadir di majelis ilmu. Nah ini kada termasuk orang yang dilaknat, orang yang dikatakan rugi di dalam Al-Qur'an. Rawahu Tirmidzi wa Ibn Majah wal Baihaqi wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Wa an Uqbah bin Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Uqbah bin Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, orang yang menunjukkan di dalam kebaikan
maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Nah, kita nih misalnya membawai orang di dalam kebaikan, maka kita dapat pahala juga. Semakin banyak orang yang menggawi kebaikan yang kita padahkan, maka semakin banyak juga pahala yang kita dapat. Kayak kita nih misalnya bulik misalnya dari majelis ini, kemudian kita sampaikan, kita bawai orang yang lain. Kamu tahu ajar subuh Sabtu itu ada belajaran, ada pengajian subuh Sabtu. Setelah sembahyang subuh berjamaah membaca wirid, langsung ada pengajian sampai isyraq, hanya sembahyang isyraq berjamaah. Nah, lalu seikung, 2 ikung, 3 ikung, ya kan, semakin banyak orang yang ajakan pian, maka semakin banyak pian mendapatkan pahala. Berdua misalnya yang 4, 2 juga dapat pahala. 3 misalnya yang mau hadir, 3 juga dapat pahala. 4 misalnya 4 juga dapat pahala. Sakomplekan seumpamanya mau hadir majelis gara-gara pian, sakomplekan juga pian mendapatkan pahala. Wa man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan di dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Nah, itu disebutkan lagi bahwasanya ujar Habib Ali Al-Habsyi, ma syai yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu nashril ilm wa tablighi wal amal bihi. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kunuzus Sa'adah, ma syai yasurru qalban Nabi, tidak ada sesuatu yang dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mithlu nashril ilm wa tablighihi wal amal bihi, seperti menyebarkan ilmu, berdakwah, mengajak orang dalam kebaikan, wa tablighi, ya mengajak orang dalam kebaikan, wal amal bihi, dan mengamalkan ilmu. Ini adalah perbuatan atau gawian yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mohon hendak mehimungi Nabi, bawai orang, ya kan, hendak beribadah, bawai orang melakukan kebaikan, bawai orang hadir majlis babawaan, mengajak Al-Qur'an babawaan, sembahyang berjamaah babawaan, ya kan, apapun ibadah yang dilakukan, amun pian babawaan itu pahalanya ganal, bahkan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan lagi afdalus shadaqah ta'limul jahil. Sedekah yang paling afdal, ya kan, sedekah yang paling afdal adalah mengajarkan orang yang kada tahu. Orang yang kada tahu misalnya kita padahi, itu sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal itu ternyata bukan uang, ya kan, bukan harta. Ternyata orang kada tahu kita beritahunya, orang nih misalnya kada paham kita pahamkannya di dalam masalah ilmu agama. Nah, itu adalah sedekah yang paling afdal. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah serta keistiqomahan, sehingga kita dapat menggunakan sisa umur kita yang sangat singkat ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan semua hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ma salaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'idzuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.